warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Reski Hardianti atau biasa dipanggil Dian. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Dalam video ini saya akan menerapkan keterampilan membuka dan menutup pembelajaran serta keterampilan menjelaskan, yang merupakan tugas dari mata kuliah keterampilan dasar mengajar. Saya sebagai anggota kelompok 5 akan menjelaskan KD 3.13 dan KD 4.13 yang berbunyi mengidentifikasi informasi, pesan, rima, dan pilihan kata dari puisi rakyat, yaitu pantun, syair, dan puisi rakyat setempat yang dibaca ataupun didengar. Selanjutnya KD 4.13 menyimpulkan isi puisi rakyat, yaitu pantun, syair, dan puisi rakyat setempat lainnya yang disajikan dalam bentuk tulisan maupun lisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Oh, alhamdulillah baik. Kita tunggu beberapa menit lagi hingga semua teman-teman kalian bergabung ya. Oke, ini Ibu sudah lihat ada sekitar 30-an yang bergabung. Kita mulai saja pertemuan kali ini. Oh iya, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa bersama-sama. Ketua kelas, silahkan memimpin doa. Ya, selanjutnya Ibu akan absen satu persatu ya. Nur Afriani Amalia, Nur Hidayat, Syaidatul Suhra. Alhamdulillah cuma satu orang yang tidak datang dan itu pun dia sudah minta izin ke Ibu. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang puisi rakyat. Kita mengambil 3 puisi rakyat. Yang pertama pantun, yang kedua syair, yang ketiga gurindam. Sebelum Ibu menjelaskan, apakah ada dari kalian yang mengetahui apa itu pantun? Ya, silahkan. Oh iya, jawabannya cukup bagus. Nah, pantun merupakan salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenal dalam bahasa-bahasa Nusantara. Pantun ini terdiri dari 4 baris yang bersajak AB, AB. Baris pertama dan kedua dari pantun ini merupakan sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempatnya itu merupakan isi. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu syair. Syair ini juga merupakan puisi atau karangan yang berbentuk terikat yang mementingkan irama dan dituangkan dalam bentuk kata-kata. Syair mirip dengan pantun, sama-sama memiliki 4 baris. Yang membedakannya jika pantun itu bersajak AB, AB, sedangkan syair ini bersajak A, 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 A. Atau akhiran dari barisannya itu memiliki huruf yang sama. Jika tadi baris ketiga dan keempat dari puisi itu merupakan isi, kalau di syair, baris pertama hingga keempat itu merupakan isi. Yang ketiga yaitu gurindam. Gurindam ini juga merupakan puisi lama yang terdiri dari 2 baris. Dia memiliki 2 baris di setiap baitnya. Kalimat pada baris pertama ini menyatakan sebuah perbuatan, sedangkan kalimat keduanya itu menyatakan akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri umum dari puisi rakyat tersebut. Seperti yang sudah tadi Ibu jelaskan, pantun itu terdiri dari 4 baris. Nah, yang kedua ciri-ciri dari pantun itu, dia terdiri dari 8 hingga 12 suku kata. Yang tadi kan sajaknya AB, AB. Kemudian baris pertama hingga kedua itu sampiran, baris
3 dan keempat itu merupakan isi. Kemudian kita beralih ke syair. Syair juga memiliki 4 baris, terdiri dari 8 hingga 12 suku kata, bersajak a, atau akhiran dari setiap akhiran dari setiap baris itu memiliki huruf yang sama. Dan yang terakhir, ciri-ciri dari syair itu semua barisnya merupakan isi. Selanjutnya kita beralih ke ciri gurindam. Gurindam ini terdiri dari 2 baris seperti yang Ibu tadi katakan. Setiap barisnya berisi 8 hingga 14 suku kata. Nah, sajak dari gurindam ini bisa AA, BB, CC, dan seterusnya. Baris pertama menyatakan perbuatan, dan baris kedua menyatakan akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Selanjutnya kalian bisa lihat contoh pantun yang Ibu tampilkan. Pergi berlibur di rumah paman, sekalian belajar budaya dan tari. Tidak ada yang lebih nyaman selain jaga kesehatan diri. Yang artinya itu tidak ada yang lebih bahagia selain memiliki badan yang sehat dan terhindar dari penyakit. Selanjutnya contoh pantun yang kedua. Siapa di antara kalian yang berani membacakannya? Ya, dipersilakan kepada Nur Afriani. Nah, dari contoh pantun yang kedua itu, apakah ada di antara kalian yang mengetahui apa makna dari pantun tersebut? Jawaban Nur Afriani lumayan. Jadi, makna dari pantun tersebut adalah cita-cita. Oke. Yang lain apakah masih ada yang ingin membacakan dan menjelaskan makna yang terkandung di dalam makna yang terkandung di dalam pantun kedua ini? Ya, dipersilakan kepada Nurliana. Maknanya tentang apa? Oh iya, tentang cita-cita juga. Ya, sebenarnya tidak salah karena dalam baris ketiga di situ ada kata cita-cita. Namun, makna yang lebih cocok di pantun ini yaitu kita harus selalu percaya diri bahwa suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang sukses ya dengan mengejar cita-cita kita. Ya, cukup untuk pantun, kita beralih ke contoh syair. Bisa dilihat seperti yang Ibu tampilkan. Wahai Ananda, ingatlah pesan. Masa mudamu jangan diabaikan. Manfaatkan waktu dengan amalan supaya sehat di kemudian hari. Amanatnya ini, manfaatkanlah waktu yang kita punya sebaik mungkin. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu yang ada sehingga terjadi penyesalan di kemudian hari. Nah, seperti tadi contoh syair yang kedua, di antara kalian siapa yang ingin membacakannya? Nanti Bu kasih nilai. Ayo, siapa? Silakan Nurul Hidayat. Menjadi orang yang murah hati. Oke, langsung saja Ibu ambil alih karena waktu Zoom kita tidak banyak. Di syair ini mengajak kita menjadi pribadi yang pemurah, suka membantu, suka menolong, dan ramah terhadap sesama. Nah, kita lanjut ke gurindam, contoh gurindam. Ibu sudah tampilkan, bisa kita lihat. Seperti yang kita ketahui tadi, gurindam itu hanya terdiri dari 2 baris di tiap baitnya. Barang siapa hendak bertanya, maka tanyalah pada ahlinya. Artinya, jika kita ingin menanyakan sesuatu, sebisa mungkin menanyakannya kepada orang yang ahli atau yang berkompeten, agar kita mendapatkan jawaban yang memuaskan dan rasional, logis begitu. Nah, karena jika kita bertanya, misalnya kita ambil contoh fonologi atau morfologi di pedagang kaki 5, mereka mungkin tidak bisa memberikan jawaban yang maksimal atau
bisa saja mereka baru mendengar kata tersebut. Jadi, usahakanlah bertanya kepada ahlinya. Kita beralih ke contoh gurindam yang kedua. Barang siapa yang tidak berilmu, maka dia bagaikan kursi tidak bertumpu. Oh. Apa kira-kira makna dari gurindam ini? Barang siapa yang tidak berilmu, bagaikan kursi tidak bertumpu. Ya, Sayyidatul Surah. Ya. Jadi maksud yang Ibu tangkap dari jawaban kita harus menuntut ilmu setinggi-tingginya supaya tidak jadi kursi yang tidak bertumpu. Untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya mungkin benar, tapi maksud dari bagaikan kursi tidak bertumpu ini, maksudnya ini ketika kita tidak memiliki ilmu atau kita tidak berilmu apapun, maka kita akan tersesat, tidak berprinsip atau tidak berpedoman, bagaikan kursi yang tidak memiliki tumpuan, bagaikan kursi yang tidak memiliki kaki. Jadi, manfaatkanlah waktu kalian sebaik mungkin untuk menuntut ilmu, dimanapun dan kapanpun. Karena ilmu sekarang ini tidak hanya tersedia dalam buku yang ditampilkan fisik, tetapi juga ada dalam buku yang dalam file yang bisa kalian baca kapanpun dan dimanapun ketika kalian menggunakan HP. Selanjutnya, apakah ada dari kalian yang ingin bertanya atau mengenal lebih lanjut tentang puisi rakyat yang kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu pantun, syair, dan gurindam? Ya, Nur Maulinda. Apa perbedaan dari pantun dan syair? Apakah ada dari kalian yang ingin menjawab sebelum Ibu yang menjawab? Ya, dipersilakan. Dipersilakan Fausan. Ya, persamaannya memang dia itu memiliki 4 baris. Perbedaannya, coba dikemukakan perbedaan dari pantun dan syair. Ya, sajaknya, ya. Nah, kalau pantun sajaknya itu ABAB, sedangkan syair itu sajaknya AAA. Selanjutnya perbedaan yang kedua ya. Pada pantun itu baris pertama dan keduanya itu sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempatnya itu isi. Sedangkan di syair baris pertama, kedua, ketiga dan keempat itu merupakan isi. Cukup sekian mungkin pertemuan kali ini. Semoga kalian semua sehat-sehat. Oh ya, jangan lupa, kita punya tugas. Nah, nanti Ibu kirimkan file yang berisi contoh-contoh dari pantun, syair, dan gurindam. Kalian silahkan rangkum isi atau menulis ringkasan maknanya dari pantun, syair, dan gurindam tersebut. Nanti dikumpul di grup kelas saja. Oh ya, jangan lupa pekan depan kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Jadi sebelum pembelajaran seperti biasa, jangan lupa untuk menulis resume atau ringkasan materi tentang teks eksplanasi. Sehingga kalian itu ketika masuk ke dalam kelas tidak kosong, tapi sudah mempunyai bekal materi tentang teks eksplanasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa adik-adik. Itulah tadi video dari saya, semoga teman-teman suka dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.